Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fanas'alullaha azza wa jal ay yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai bukti kecintaan Allah kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majlis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita akan membahas insyaallah taala surah, kemarin sudah surah Al-102 ya, 101 Al-Qari'ah, 102 At-Takatsur. Sudah ya? At-Takatsurnya sudah. Berarti kita bahas 103 atau 101? 103 ya. Kita akan bahas surah Al-Asr, yaitu wal asri. Betul Pak? Baik. Surah ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Surah ini termasuk salah satu surah yang sangat ditekankan oleh para ulama untuk dipelajari. Karena Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, "Lauma anzalallahu ala nasi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan kepada manusia
hujjah kepada manusia kecuali dengan surah ini, maka cukup buat menghukum mereka, atau cukup buat mereka, bahwa surah ini cukup buat mereka. Artinya surah ini, para hadirin a'azanillahu wa iyyakum, isi dan kandungannya sebenarnya cukup untuk menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau memberikan hukuman. Cukup dengan surah ini saja sudah cukup. Mengapa demikian? Kita akan bahas insyaallah surah ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Wal asri, ini surah kalau saya dulu di madrasah sering dibaca kalau mau pulang sekolah. Wal asri, dan hampir semua kaum muslimin hafal surah ini. Jamaah semua saya yakin hafal surah ini. Wal asri, demi masa. Terjemahnya demi masa. Sebagian ulama menyatakan bahwa maksud wal asri itu adalah demi waktu asar. Kementerian Agama memilih yang dimaksud dengan wal asri adalah demi masa, waktu secara keseluruhan. Para hadirin a'azanillahu wa iyyakum, di sini Allah bersumpah dengan al-asr, waktu. Asr itu terdiri atas 3 huruf, ain, sin, sad dan ra. Maknanya adalah sesuatu yang diambil atau inti dari sesuatu setelah keluar dari sesuatu yang lebih besar. Maksudnya apa nih? Perasan jeruk, airnya gitu ya, itu namanya asir. Kalau kita bukan ngeblender, itu ada alat untuk memeras ya, yang keluar dari perasannya itu atau airnya, itulah yang namanya asir. Sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain. Berarti dari jeruk itu yang dapat kita konsumsi namanya asirul burtuqal, perasan jeruk. Apel, tufah, asirut tufah, perasan apel. Mengapa asir itu dikatakan sebagai perasan, atau asir itu dikatakan sebagai perasan karena yang hanya bisa dipakai itu adalah asirnya. Apel yang hanya bisa dimakan ya asirnya, perasannya. Jeruk juga asirnya yang paling inti dari buah itu, bukan kulitnya, ya kan? Atau bukan bijinya. Kita makan jeruk, intinya kan asir dari jeruk itu. Jeruk akan terasa enak, apel akan terasa enak, anggur akan terasa enak, karena memang rasa yang menjadi khas itulah yang namanya asir. Mengapa waktu dikatakan asar? Karena inti kehidupan itu adalah pada waktu. Yang paling penting dalam hidup, modal kita dalam hidup itu adalah waktu. Jadi ini punya filosofis yang luar biasa sekali. Kenapa waktu disebut asar? Karena waktu itu sangat penting. Karena substansi kehidupan kita ini ada pada waktu yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita
dikasih waktu. Manusia akan hidup dengan waktunya masing-masing. Waktu sehari di muka bumi, mohon maaf, waktu sehari dalam pandangan Allah itu seperti 1000 tahun hidup di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari adalah 1000 tahun yang kalian hitung. Jadi kalau kita usianya paling pol 90 tahun atau 85 tahun, itu kalau dihitung-hitung kita hidup hanya berapa menit, Pak, dalam pandangan Allah, atau hanya berapa jam? Hanya 2 jam mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendek sekali hidup kita ini sebenarnya dalam pandangan Allah. Makanya kata Allah, innahum yarawnahu qariba wa ba'ida wa narahu qarib. Mereka nganggap masih panjang, tapi apa kata Allah? Wa narahu qariba, kami anggap itu sangat dekat. Jadi memang waktu ini merupakan modal utama yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kebanyakan manusia menyesal dengan apa? Dengan waktu. Dan waktu itu nanti akan menjadi alasan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghukum manusia yang lalai dari waktu. Ketika masuk ke liang kubur, manusia akan menyesal, pengen dibalikin lagi ke alam dunia. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni. Ketika datang kepada mereka itu kematian, qala rabbirji'uni, mereka berkata rabbirji'uni, ya Allah, irji'uni, balikan aku ke dunia. Jadi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah kasih waktu, kasih umur kepada kalian yang sebenarnya sudah cukup. Dengan umur itu untuk kalian mengingat, untuk kalian sadar. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah juga sudah datang kepada kalian an-nadhir. Nadhir itu adalah pemberi peringatan. Sebagian ulama mengatakan nadhir adalah para nabi, kitab-kitab yang Allah turunkan, itu kan pemberi peringatan. Sebagian ulama yang lain, diantaranya Ibnu Abbas, mengatakan an-nadhir itu adalah uban, syaib. Jadi bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Yang dimaksud adalah uban. Jadi uban itu sebenarnya sebagai warning bahwa Anda, wahai orang yang baru muncul uban, sudah mulai 1, 2, 3 uban muncul, Anda sudah tidak akan lama lagi hidup di muka bumi ini. Kaki Anda sebelah sudah setengahnya sudah di liang kubur lah bahasa kitanya, yang sudah beruban. Itu sebenarnya peringatan. Tetapi banyak manusia makin tua makin menjadi tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya, banyak orang sudah tua tetap baik selingkuh. Saya kemarin di beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu nangis 63 tahunan, ternyata bapaknya selingkuh umur 70 tahun. Saya baru tahu, saya baru sadar, wah ternyata laki-laki ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ustadz, saya nggak kuat dengan suami saya. Kenapa sih kakek, Bu? Waduh Ustadz, udah saya nggak kuat, saya mau ke pengadilan saja. Loh ibu, cucu sudah banyak ke pengadilan. Iya, tetap saja ya tua-tua keladi. Iya. Anehnya ada aja yang mau gitu. Ternyata selingkuhannya itu usianya
35-an, 37-an. Intinya ada uang, ada abang sayang. Mau berapa tahun pun abang gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya. Nah, ini waktu sebenarnya adalah modal kita. Modal kita yang Allah berikan. Makanya disebut asr, wal asr. Allah bersumpah dengan waktu, saking pentingnya waktu. Nikmat yang sudah Allah berikan kemudian tidak akan berulang adalah nikmat waktu. Waktu tidak akan kembali, Pak. Hari ini akan menjadi kenangan untuk besok dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan seandainya waktu bisa balik, kita seandainya bisa lagi ke masa muda, kita pengen sekali hidup seperti mereka itu, anak-anak muda, masa muda, pengen menikmati masa muda. Kadang sebagian dari kita menyesal, aduh saya kenapa masa muda saya kok kayak gini. Tapi lagi-lagi kita sudah tidak bisa balik lagi. Cukuplah, kata sebagian ulama, kita mengingat besarnya nikmat waktu ini, karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Dan anehnya justru banyak dilalaikan oleh manusia. Betul, Pak? Manusia banyak lalai, waktunya banyak terbuang begitu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani 'azimatani magbubatani katsirun minan nas. Dua nikmat besar, tapi banyak manusia lalai. Yang pertama as-sihah, sehat. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Para hadirin azanillah wa iyyakum, kita tengah diuji di zaman-zaman sekarang ini. Ujian yang paling besar adalah ujian yang menimpa anak-anak muda kita, atau bahkan kita pun terkena, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam kemudahan saat ini. Kendaraan mudah, kemudian juga alat komunikasi sangat mudah, dan one man one gadget. Bayangkan, satu orang satu gadget. Ketika orang sekarang sudah dengan gadgetnya banyak membuang waktunya. Ketika banyak orang lalai gara-gara gadgetnya. Berapa jam kita scrolling YouTube itu, lihat YouTube, kita lihat yang di gadget itu, ya. Banyak hal yang terbuang, sehingga banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan terbuang oleh kegiatan yang mungkin tidak mendapatkan efek penambahan keimanan terhadap kita. Anak-anak muda di zaman sekarang, mereka sudah lalai, atau banyak yang lalai dari waktunya, sehingga banyak anak-anak muda itu mengalami krisis. Yang pertama, krisis literasi. Mereka nggak bisa ngomong, Pak, di depan orang. Beraninya pakai gadget. Mereka krisis menulis, karena kebanyakannya mendengar. Krisis literasi ini sudah mutlak sekarang, anak-anak sekarang. Makanya di Ma'had kita itu salah satu program utamanya adalah menghidupkan kembali budaya literasi, baik itu membaca, menulis, dan berbicara. Jadi kenapa? Karena mereka sekarang itu ama baca itu kayak gimana? 5 menit udah mulai gerah, padahal disuruh baca. Kebanyakannya apa mereka? Dengan auditori. Yang kedua, krisis
disiplin dan sehat. Anak-anak sekarang pada lemes disiplinnya, Pak. Kenapa? Karena berat untuk meninggalkan gadgetnya. Ini sudah masuk ya krusial. Yang ketiga, krisis keterampilan. Sekarang ya jumlah petani 80% itu di usia 45 ke atas, 80%-nya. Jadi ada gap. Sementara petani-petani muda hanya 20%. Jadi ada gap. Sehingga produksi itu mempengaruhi produksi pangan. Sementara Pak Presiden kita menggembor-gemborkan apa? Food estate, ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting sekali. Tapi kalau tidak didukung oleh SDM yang memadai, selesai sudah. Gara-gara kita membiarkan mereka dengan gadgetnya, malas dan yang lain, efeknya luar biasa. Krisis keterampilan terutama dari sektor pertanian. Makanya banyak panen-panen gagal, atau bahkan Indonesia dengan sawah atau dengan ladang luas, daerah yang sangat luas, ironis masih mengimpor beras. Wal asri, ini karena tidak memakai waktunya, karena tidak memakai waktunya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan asar. Apa informasi yang ingin Allah sampaikan? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Ini informasinya nggak enak. Kalau kita tadabburi, ya Allah, inna, sesungguhnya, ini memakai apa? Kalimat penekanan. Al-insan, manusia. Kita masuk, Pak. Ya kan? Innal insana, sesungguhnya al-insan, manusia. Berarti kita masuk, karena termasuk jenis manusia. La, ini pun penekanan, benar-benar. Sesungguhnya manusia, lafi, benar-benar. Jadi sesungguhnya, sungguh gitu ya. Ini informasi litakid, untuk menekankan lagi. Lafi khusrin, benar-benar sungguh dalam keadaan merugi. Kalau kita perhatikan dan tadabburi ayat ini, kita akan merasa sedih sekali. Mengapa demikian? Karena ini informasi yang nggak enak. Sebagian ulama menganggap atau menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah manusia itu pantasnya masuk neraka. Jadi manusia itu pantasnya masuk neraka. Sebagian ulama yang lain, manusia itu sangat mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dunia akhirat. Sama saja sebenarnya, identik. Berarti kita termasuk di sini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita punya dua potensi. Yang pertama, potensi untuk melakukan kebaikan, yang kedua potensi untuk melakukan keburukan. Nah, potensi manusia untuk melakukan keburukan itu lebih dominan dibandingkan dengan potensi manusia untuk melakukan kebaikan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini begitu indah sebagai ujian buat manusia. Hulwatun khadiratun, manis, indah, nikmat. Dan Allah jadikan perkara-perkara
yang disenangi oleh nafsu manusia, perkara-perkara yang haram itu disenangi oleh hawa nafsu manusia, sementara perkara-perkara yang halal ya itu adalah rata-rata perkara yang memang manusia harus berjuang untuk mengalahkan hawa nafsunya. Ketika seseorang melangkahkan kakinya ke masjid di pagi hari, di waktu yang masih gelap, dia telah mengalahkan dirinya untuk tidur, kan begitu, untuk tidur dan hal-hal yang lain. Innal insana lafi khusrin. Manusia akan sangat mudah sekali untuk melakukan keburukan, walaupun mungkin dia harus mengeluarkan uang atau mengeluarkan biaya untuk keburukan banyak, Pak. Makanya kata Bang Roma, gimana? Judi gitu ya. Judi itu gimana? Anehnya dia bayar tapi banyak orang yang melakukannya. Tapi kalau taat gratis tapi sedikit orang yang melakukannya. Begitu. Dan memang demikian. Karena manusia itu mudah untuk melakukan hal yang diinginin oleh hawa nafsunya ketika dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan hawa nafsunya. Ini informasi yang nggak enak sebenarnya. Innal insana lafi khusrin. Berarti dominan sekali. Baik, sekarang kita akan melihat dunia global. Umat Islam adalah umat terbesar di dunia, 5 miliar. 1 miliar dari 5 miliar manusia itu umat Islam. Luar biasa besar sekali. Tapi di luar Islam kan pantasnya masuk neraka. Betul Pak? Berapa? 4 miliar. Nah dari situ aja udah kebayang tuh. Gitu. Nah ternyata yang 1 miliar ini, berapa miliar atau berapa persen umat Islam yang konsisten dengan agama? Ini kan paling berapa persen? Kalau dulu ada satu penelitian tentang kemampuan baca tulis Al-Quran kaum muslimin di Indonesia. Indonesia dulu jumlahnya sekitar 200 jutaan, 30-40 jutaan. Kalau sekarang sudah 290 juta ya. Jadi ada penelitian mengatakan bahwa 50% dari kaum muslimin itu krisis baca tulis Al-Quran. Jadi yang bisa membaca tulis itu sekitar, bukan 50%, sorry, 10%, mohon maaf, 10% dari 200 juta. Dari 10% itu 0,1% yang bisa membaca tulis dengan baik dan benar dari 10% di Indonesia. Dari 0,1%, berapa persen yang bisa membaca dengan baik dan benar dan memahami maknanya? Berapa persen itu kan? Dari situ berapa persen lagi yang mengamalkannya? Semakin sedikit diperas gitu ya. Jadi keluar yang semakin sedikit. Nah, oleh karena itu ini adalah informasi yang sebenarnya tidak mengenakan. Kata para ulama, semua manusia pantasnya masuk neraka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia khuliqa halu'a. Allah ciptakan penuh dengan keluh kesah. Suka berkeluh kesah.
Kalau lagi sulit itu idza massahu syarru jazua. Kalau lagi sulit dia ya jazua, berkeluh kesah, ngomong ke sini lagi nggak ada, ini lagi nggak ada, aduh berat ini apa. Wa idza massahul khairu manua. Apabila lagi datang kebaikan, lagi ada rezeki banyak apa? Manua, menjadi pendiam yang baik. Diem kan. Kita kan begitu. Manusia kalau dapat nikmat diem, ya kan? Biar orang nggak dengar, biar dia nggak infak gitu kan. Kan gitu. Allah sendiri yang bilang seperti itu. Innal insana zaluman jahula. Manusia itu zaluman, gampang berbuat zalim, jahula sangat bodoh. Bodoh di sini maksudnya apa? Dia melakukan hal yang merugikan dirinya padahal di depannya ada hal yang menguntungkan dirinya, nyata. Sangat bodoh sekali. Bagaimana manusia menukar hidup di dunia yang 2 jam ini dengan kehidupan akhirat, menukar kehidupan akhirat yang selama-lamanya dengan kehidupan dunia yang hanya 2 jam kalau umurnya panjang tuh 75 misalkan. Sangat bodoh sekali. Makanya disebut jahul, itu sangat-sangat bodoh. Nah, inilah manusia. Oleh karena itu, saking gampangnya manusia melakukan kebodohan atau saking gampangnya manusia melakukan kemaksiatan, kita nggak perlu bertanya, Ustadz gimana saya pengen maksiat. Nggak perlu bertanya seperti itu, karena pintu-pintu maksiat sudah terbuka. Silakan tuh, kalian mau maksiat dari pintu A, B, C, D, itu sangat mudah kalian lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita selamat. Karena untuk selamat ini sesuatu yang lain. Makanya dikatakan di sini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kalimat kecuali itu digunakan untuk mengecualikan sesuatu yang disebutkan, dan jumlah yang dikecualikan tidak akan lebih banyak dibandingkan yang disebutkan. Betul Pak? Semua murid di kelas ini masuk kecuali Budi dan Ibu Budi gitu ya. Kalau kita dulu kan ini Budi gitu, ini Ibu Budi, Bapak Budinya nggak disebutin gitu kan. Kecuali Budi, Iwan, dan Yanto misalkan, nggak akan disebutkan semua. Total murid 40, pasti yang diperkecualikan sedikit, lebih sedikit. Makanya kalau kita perhatikan kalimat illal ladzina amanu, kita harusnya apa? Pakai kecuali ini. Berarti orang yang diselamatkan oleh Allah itu lebih sedikit dengan orang yang Allah biarkan dalam kesesatan. Betul Pak? Kalau kita lihat realitas yang masuk masjid untuk sholat berjamaah lebih banyak atau lebih sedikit dari total penduduk sekitar masjid? Sedikit ya Pak? Subhanallah. Ya, lebih sedikit Pak. Lebih sedikit. Yang melakukan dosa dengan yang melakukan ketaatan, mana yang lebih banyak? Yang melakukan dosa. Lihat realitasnya. Yang hadir di konser musik dia bayar, dengan yang hadir di pengajian-pengajian gratis dapat pahala, begitu kan? Mana yang lebih banyak? Konser musik, padahal berdiri, bayar lagi. Subhanallah. Ada dulu konser musik itu namanya Coldplay. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu tuh Pak. Dia buka pengumuman penjualan tiket,
dan dia adakan di Senayan dalam waktu GBK, Pak. Luas begitu. Dalam waktu 15 menit atau kurang lebih 20 menit tiket habis ludes terjual. 20 menit doang orang bayar duit memenuhi GBK. Ngeri, Pak. Mengerikan. Berarti banyak duit orang Islam itu sebenarnya, karena 80% kita adalah Muslim. Berarti yang ikut ke sana, ikut konser musik sana, 80%-nya tuh orang Islam. Tiket paling murahnya apa? 1,2 juta. Allahu musta'an, 1,2 juta. Ada yang VIP apa semua itu nggak tahu berapa itu. Rela untuk mengeluarkan itu untuk kemaksiatan. Dan banyak juga ditonton oleh tokoh-tokoh pada nonton Coldplay. Ya, ini Allahu musta'an. Ya, dan anehnya, bukan anehnya, sedihnya, hal seperti itu, konser-konser musik yang merusak moral, itu dianggap atau dinormalisasikan saja, hal yang biasa saja oleh kebanyakan umat. Padahal itu merusak. Di situ ada ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, di situ ada minuman, di situ mungkin tersebar narkoba, di situ luar biasa. Kita tidak menjamin di situ bersih dari narkoba. Uniknya seperti itu. Banyak yang hadir tuh, Pak. Pengajian, pamflet disebar, ya kan? Pengajian itu yang hadir ya kita-kita aja yang sudah dikasih peringatan oleh Allah, sudah ada peringatan, sudah ada uban. Yang hadir ya bukan milenial tapi kolonial. Milenialnya ya sudah di sana tuh, di Coldplay itu. Kolonialnya di mana? Ya wis di sinilah. Gitu. Ini ironis dan ini adalah nyata. Kalau kita perhatikan di surah Al-Asri, oh iya juga. Yang diperkecualikan tuh akan lebih sedikit. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam keadaan asing. Aneh, sedikit orang yang melakukan. Nanti di akhir zaman pun asing. Fatuba lil ghuraba, maka selamatlah atau bahagialah wahai orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit. Jadi memang sudah dikasih kode oleh Allah, yang selamat itu sedikit, Pak. Yang selamat itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini sudah dikasih kode, ada filterisasi, ada asir itu diperas, itu nanti yang keluar itu ya, kalau jeruk airnya yang keluar kadang-kadang nggak lebih banyak dari nggak lebih besar dari bentuk jeruknya, sedikit gitu yang asirnya itu ya. Kita ada mesin itu perasan ya, Pak. Jadi keluar asirnya sedikit sekali dari yang memang aslinya itu. Nah, para hadirin azani Allah, berarti fokus kita adalah pada yang diperkecualikan. Kita pengen menjadi bagian dari yang diperkecualikan dong, kalau begitu. Siapa saja yang diperkecualikan oleh Allah? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah gandengkan iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat.
Allah gandengkan kecuali orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Iman tempatnya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya Allah gandengkan karena amal itu termasuk iman. Jadi nggak ada lagi alasan yang penting mah iya nu penting ini hati baik. Kan kadang-kadang gitu ya. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Aduh, yang penting mah ini hati baik. Buat apa jilbab gede apa semua kalau hatinya nggak baik? Nah begitu kan. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? Yang penting hati baik. Ngapain bolak-balik ke masjid hatinya tidak baik? Nih yang penting hati baik. Begitu. Gimana kita jawabnya, Pak? Iya juga sih, yang penting hati baik ya. Begitu. Ternyata simpel saja kita jawab, hati itu adalah raja. Betul, Pak? Hati itu adalah sumber perintah, atau hati itu adalah cermin dari perilaku, bukan raja lagi, cermin dari perilaku. Kalau perilaku Anda buruk, berarti hati Anda buruk. Perilaku Anda nggak mau ke masjid, berarti itu yang diperintahkan oleh hatimu untuk tidak pergi ke masjid. Hati itu adalah cermin. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kata Nabi. Kalau hati itu baik, maka semua jasadnya baik. Jadi kalau Anda bilang, kenapa kamu masih melakukan judi atau apa, yang penting hati baik. Oh, tunggu dulu. Anda melakukan itu, hati Anda yang bilang seperti itu. Kamu nggak mau pakai jilbab, berarti hatimu yang jelek. Kata siapa hati baik? Orang nggak mau pakai jilbab misalkan begitu. Itu simpel saja jawabannya. Nah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di sini Allah tegaskan iman harus dibuktikan dengan amal. Jangan bermodalkan yang penting iman, hati baik tapi nggak mau beramal begitu. Orang yang beriman harus beramal. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan itu ujian bagi manusia. Konsekuensi dari keimanan, dia harus mau beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam bimbingan syariat untuk manusia lewat Al-Qur'an dan lewat As-Sunnah. Dia harus taat di situ. Dia harus taat aturan hidup yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang namanya amal soleh. Amal soleh. Dalam Al-Quran selalu Allah gandengkan amanu wa amilus solihat, untuk menunjukkan wahai orang-orang yang beriman, imanmu tuh nggak akan ada artinya kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Beneran nggak akan ada artinya. Makanya yang akan mengikuti mayit itu kan 3, kata Rasulullah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayabqasnani, yang 2 pasti balik, nggak akan ikut. Walaupun pas lagi hidup dia bilang cinta kita sampai mati, Pak. Kan begitu. Cinta sampai mati, ya emang sampai mati sudah selesai. Nggak akan mungkin ya saking cintanya kita ikut ke alam atau kita ikut ke dalam liang kubur. Nggak akan ada yang mau, paling nangis doang di atas. Ya sudah selesai. Ya, nggak akan ada yang ikut. Ya, harta juga nggak akan dikasihkan. Jangankan kita kasihkan, cincinnya kita copot, gigi emasnya kita copot, semua dicopot kan, Pak? Ya, sudah. Hanya dia dan kain kafan, dan kita pun akan seperti itu. 2 kali 1, sebanyak apapun harta kita,
akan ditinggalkan. Selesai, sudah cerita kita di dunia. Ternyata yang ngikut itu apa? Wa amaluhu fayarji usnani wa yabqa amalu. Dua balik dan amal yang terus ngikut, terus akan mengikuti. Makanya ketika di alam kubur, ya, orang itu ketika bangun di alam kubur, dia ada dua kemungkinan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, seseorang yang berpakaian putih, harum, tampan, begitu ya, tersenyum, dia kaget, ini siapa, kamu siapa, gitu kan. Dalam hadis riwayat Ahmad, ana amalukas saleh, saya adalah amal soleh. Yang kedua adalah seseorang yang berpakaian seram, hitam, bau, gitu ya, menyeramkan sekali, kaget, Anda siapa? Saya amal buruk. Jadi itu akan mengikut terus, Pak. Amal itu akan mengikuti terus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian, datang masuk ke alam kubur, rata-rata orang nyesal. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ke muka bumi. Untuk apa? Bukan untuk lagi ikutan pilkada, bukan, udah nggak mau lagi, bukan ikut lagi untuk apa semua dunia ini. Apa kata dia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya pasti akan beramal soleh. Jadi menyesal, kenapa dia lalai dari amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah bukti keimanan. Jadi seseorang kalau beriman, ya beramal dong. Kalau Anda beriman, buktikan iman Anda dengan amal. Makanya iman itu tidak akan berguna kalau tidak ada amal sama sekali. Karena amal itu adalah bukti keimanan. Wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dua hal. Dan saling nasihat menasihati dalam menyampaikan kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Pertanyaannya, nasihat menasihati itu termasuk amal soleh bukan? Termasuk amal soleh kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi? Padahal sebenarnya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, titik, selesai. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selesai tidak, Pak? Selesai sudah, titik. Tetapi Allah lanjutkan di sini, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Allah lanjutkan dan Allah pisahkan masalah nasihat menasihati agar manusia sadar bahwa nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran ini juga termasuk amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa amal soleh ini, nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, adalah termasuk amal soleh yang memiliki keutamaan besar. Ini amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang dan keutamaannya sangat besar sekali. Makanya Allah pisahkan, penyebutannya Allah pisahkan agar manusia sadar ini pun termasuk amal soleh, dan bahkan amal soleh ini memiliki keutamaan yang besar. Orang sholat, sudah selesai sholat itu kan, zikir ya sudah selesai zikir, baca Quran selesai, mudah dia lakukan. Tetapi mengajak orang itu bukan hal yang mudah. Ngajak orang, Pak, ngajak orang untuk benar itu bukan hal yang mudah, karena dia akan mendapatkan reaksi dari orang itu. Reaksinya dua, bisa dia ngikutin, dia bisa dia tidak mengikuti, atau bahkan dimusuhi.
baru ngajak orang doang. Lebih ekstrim lagi, ngasih tahu yang benar dan yang salah, itu lebih berisiko lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di posisi itu. Setiap pendakwah ada di posisi itu. Kalau dakwahnya betul, yaitu tidak hanya sekedar dakwah itu menyampaikan kebaikan-kebaikan, kan betul. Ayo mari kita sholat, mari kita zakat, mari kita berlaku jujur, mari kita mengerjakan berbagai macam kebaikan. Tidak akan ada orang yang protes. Iya, memang seperti itu. Betul Pak? Bahwa itu semua adalah kebaikan. Paling dia bilang, saya belum dapat hidayah. Paling bilang kayak gitu Pak, nolaknya Pak. Aduh, gimana ya? Belum dapat hidayah, Kak, saya masih gini lah. Monggo Bapak gitu. Iya kan? Mending itu, udah mending Pak. Ya, udah mending. Ada orang yang hatinya mungkin Allah tutup. Mari sholat, ayo kita ke masjid. Kayak masuk surga aja, nggak gitu. Orang hatinya tetap jawabannya kayak gitu. Ya, emang surga udah dikapling sama Anda. Emang orang yang ke masjid nggak masuk surga, padahal dia pengennya nggak mau, tapi dengan jawaban seperti itu baru tahapan yang biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama beliau dari para sahabat, para ulama berada di tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Tidak hanya mengajak mereka kepada kebaikan, tetapi menunjuki mereka kepada keburukan. Jadi dakwah itu yang pertama adalah mengajak kebaikan, yang kedua adalah memperingatkan umat dari keburukan. Dan ini yang resiko Pak, memperingatkan umat dari keburukan ini resiko besar. Orang Quraisy punya tradisi dan budaya menyembah patung. Itu udah budaya mereka. Menyembah patung itu budaya mereka. One person, one patung. Nah, kalau di sekarang one person, one gadget. Di zaman orang Mekah, satu orang punya satu patung. Mereka nggak enak kalau nggak bawa patung tuh. Sampai-sampai kata Umar, dulu saya pernah keluar kota nggak bawa patung, nggak enak saya, hati saya nggak enak. Akhirnya yang korma yang saya bawa saya buatin patung, saya sembah-sembah, kata Umar. Korma itu dibuat patung-patungan, disembah-sembah, saking bodohnya. Setelah saya sembah, saya merasa lapar. Saya bingung, ini korma udah jadi Tuhan katanya. Akhirnya saya bilang kepada patung itu, saya mau makan Anda, saya lapar. Akhirnya saya makan. Saking bodohnya orang di zaman dulu. Dan saking melekatnya budaya patung itu. Nah, tiba-tiba ada seseorang, Rasul SAW, mengajak mereka untuk meninggalkan itu. Itu ditentang nggak Pak? Wah, ditentang sekali Pak. Orang sudah mengakar budaya, tiba-tiba disuruh ditinggalkan. Jelas penentangan luar biasa. Ini hal yang tidak mudah. Yang tadinya Rasul diberikan gelar Al-Amin, gelar tertinggi ketika itu, orang yang dapat dipercaya. Ketika beliau mendakwahkan itu, gelaran-gelaran yang diberikan beliau, ya Allah, menyakitkan sekali. Disebut sebagai pendusta, disebut sebagai tukang sihir, ya kan Pak? Disebut sebagai orang gila. Tuduhan-tuduhan. Sebelumnya diberikan gelar Al-Amin oleh mereka, orang yang paling dapat dipercaya. Berarti resikonya luar biasa. Makanya tidak semua orang berada di tahapan ini. Nggak semua orang Pak. Tidak semua orang ya bisa berada di sini. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kalau bisa kita masuk ke level ini. Masuk bukan berarti harus jadi ustadz, enggak, kata siapa? Oh, berarti harus jadi ustadz? Enggak. Mungkin harus berilmu dulu, iya. Karena dakwah itu dasarnya adalah ilmu. Walaupun mungkin ilmu kita sedikit, kita tahu ini yang benar dan ini yang salah, bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Bu, ya udah, jangan nonton sinetron baik. Kata Pak Ustadz, haram. Paling diprotes sama istrinya. Ya udah,
Akhirnya diganti amal lihat TikTok. 2 jam, 3 jam, 4 jam TikTokan baik. Bu, jangan TikTokan mulu. Kata Pak Ustadz, buang-buang waktu, mendingan zikir. Protes nggak? Protes. Daripada bapak punya selingkuhan, itu kan haram juga Pak. Nah, gitu. Nggak bisa jawab sudah. Ya. Ya. Jadi dakwah itu memang subhanallah, ini bukan hal yang mudah. Yang pertama kita harus punya ilmu. Yang kedua kita harus menjadi figur contoh. Ya. Kadang-kadang kita menyuruh anak kita, nak sholat, ayo ke masjid sholat. Kitanya nggak sholat, anak kita bisa jawab nggak? Bapak aja nggak sholat ke masjid, nyuruh-nyuruh sholat. Anak sekarang pintar jawabannya. Sholat kan berlaku untuk manusia Pak. Bapak sholat dulu juga dong. Wah gitu Pak. Nah, jangan ngerokok, jangan kayak bapak ngerokok. Bingung anak kita Pak. Ini dilarang ngerokok tapi bapaknya ngerokok. Sulit, emang dakwah itu sulit. Dia harus menjadi figur. Dia harus tidak terlihat buruk di depan orang yang didakwahi. Rasul saja Pak, Rasul bersih beliau dari hal-hal yang kotor gitu ya. Orang yang bersih, nggak pernah ada kriminal, nggak pernah. Luar biasa. Itu saja ditentang Pak. Itu saja dituduh macam-macam, apalagi yang lain. Makanya kata Allah, wa amilus sholih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terakhir itu. Dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Dakwah itu butuh apa? Sabar. Kenapa? Karena yang menentang akan lebih banyak dibandingkan yang setuju, biasanya seperti itu. Sebagaimana orang taat itu lebih sedikit daripada orang yang maksiat. Orang yang di masjid lebih sedikit daripada orang yang di konser. Maka orang yang berdakwah pun butuh kesabaran, karena dia akan banyak mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Selalu seperti itu. Ya, ujian dan cobaan bagi orang-orang yang berdakwah itu besar. Makanya kata Rasulullah SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Luar biasa para nabi ujiannya. Tsummal amsal, kemudian yang semisalnya. Orang yang ngikutin jalannya para nabi, yaitu para pendakwah. Ufal amsal, dan yang semisalnya. Sudah, itu ujiannya paling berat. Ya, ujiannya paling berat. Maka kita mesti berlindung kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diperkecualikan, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Saya kira ini para hadirin sudah masuk surga Pak. Ya, yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.